Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sabarullah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Ar-Raniri Banda Aceh dengan nomor peserta 250202011215. Pada hari ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 10 dengan tema menghindari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan ya? Karena sarapan pagi itu sehat. Kelasnya sudah rapi ya. Kalau ada sampah tolong diambil ya. Duduknya yang rapi supaya proses belajar kita hari ini aman ya. Bersih, sehat, dan juga pikiran kita itu jadi fresh ya, fokus. Oke, baik. Selanjutnya Bapak mau absen dulu. Apakah hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Ya. Indah Fajarwati, Hadir Pak. Wirdatul Aulia, Hadir. Marzatillah, Hadir. Leni Safitri, Hadir. Asrajul Munar, Muhammad Ahyar, Hadir. Muhammad Irfan, Muhammad Maulana Khalid. Dah, berarti hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Pada saudara Irfan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon duduk kembali. Baik, untuk berikutnya sebagai warga negara Indonesia, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Buanglah jiwanya, maulah mati
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon duduk kembali. Sudah baik. Pada hari ini, sebelum Bapak melanjutkan materi kita pada hari ini, namun Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu materi minggu yang lalu. Bapak sudah menjelaskan kemarin minggu yang lalu tentang cabang-cabang iman ya. Cabang-cabang iman kemarin Bapak sudah menjelaskan ada berapa? 77 ya. Ada 77 cabang iman. Salah satunya adalah ada iman yang berkaitan dengan ucapan, ada iman yang berkaitan dengan perbuatan, dan juga iman yang berkaitan dengan hati ya. Baik. Pada hari ini ya, sebelum kita masuk pada materi manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, namun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah. Ya, akhlak mazmumah adalah akhlak tercela ya. Salah satunya berfoya-foya, ada ria, ada apa lagi? Sum'ah, takabur, dan hasad. Maka dengan kita mempelajari materi nanti, tujuannya adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ya, dan juga bagaimana cara menghindarinya. Nah, selanjutnya peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan juga tujuan berikutnya adalah peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak mazmumah, hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Dengan kita mempelajari akhlak mazmumah ini, kita bisa menjalani hidup dengan bersahaja ya. Apalagi kita banyak harta ya, sehingga dengan banyak harta kita itu kadang-kadang kita lupa ya, kita membelanjakan barang sesuai dengan keinginan, padahal kebutuhan tidak seberapa penting, tapi dengan kita memiliki rasa ataupun sikap hidup berfoya-foya ini, maka apapun kita beli, semua kita beli ya. Ini merupakan salah satu akhlak yang tidak baik, akhlak mazmumah. Oke, berikutnya sebelum kita bahas materi kita refresh dulu ya. Belajar. Proses. Semangat. Yes. Oke, kita lanjut. Materi kita hari ini adalah manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang pertama adalah berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya adalah Hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Oke, berfoya-foya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang. Artinya tidak ada manfaatnya, kecil manfaatnya ya. Berikutnya adalah, ini ada dalilnya, kita baca sama-sama.
yang melarang bahwa sikap hidup berfoya-foya. Quran surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Berikutnya cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama sekali, bersyukur atas nikmat Allah, selektif memilih teman, kita jangan memilih teman sembarangan, dan juga jalani hidup dengan kesederhanaan, ya. Tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang dan harta, ya. Kita jangan membeli barang-barang yang memang tidak perlu. Berikutnya beramal dan bersedekah. Daripada kita beli barang yang tidak perlu, lebih baik kita bersedekah. Berikutnya menabung dan berinvestasi. Selanjutnya kurangi belanja hal-hal yang tidak berguna. Adapun manfaat menghindari sifat berfoya-foya adalah tidak terpengaruh bujuk rayu setan, terhindar dari sikap hidup miskin. Berikutnya terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan. Selanjutnya terbiasa menerapkan skala prioritas. Artinya kita dalam kehidupan sehari-hari yang penting-penting saja kita belanja. Yang tidak penting jangan belanja. Jangan kita beli baju 1 bulan 5 kali, ya. Itu sudah melebihi batas maksimal. Berikutnya B, yaitu ria. Ria, apa itu ria? Istilah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah SWT dengan tujuan agar mendapat pujian. Berarti ria itu kita melakukan sesuatu ataupun melakukan amal kebaikan, apakah itu ibadah dan lain sebagainya, bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena ingin dapat pujian. Ini ada dalilnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 26, ya, yang melarang bahwa ria itu merupakan salah satu daripada sifat tercela. Cara menghindari sikap ria. Yang pertama, luruskan niat. Ya, kita dalam beribadah, dalam kegiatan apapun, tetap niat kita itu lillahi ta'ala, ya. Yang berikut kedua, berdoa dan memohon pertolongan. Yang ketiga selanjutnya, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Berikutnya, Berusaha mengendalikan hati. Berikutnya, memperbanyak bersyukur. Berarti intinya adalah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita melakukan kebaikan ataupun amal lainnya berharap kepada manusia, ini yang sia-sia, ya. Selanjutnya, sum'ah. Apa makna dari sum'ah? Oke. Tadi ria, sekarang sum'ah. Ria yang tadi yaitu ria itu memperlihatkan. Kalau sum'ah memperdengarkan. Kita cerita kepada orang lain, kita sudah umrah, kita sudah haji. Pokoknya segala kebaikan yang pernah kita lakukan itu kita menceritakan kepada orang lain. Kita tahajud,
kita puasa, semua kita ceritakan. Ini salah satu kategori daripada pengertian sum'ah. Selanjutnya ada takabur. Apa maknanya takabur? Sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan, tujuan bersenang-senang dan minim manfaat. Sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Ada satu lagi hasad, ya. Hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya, disertakan usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Artinya hasad itu kan kita iri kadang-kadang orang lain itu sukses. Kita ilah daya supaya menjelek-jelekkan mereka sehingga apa yang mereka dapatkan hilang. Ya, ini pengertian daripada hasad. Ya, bagaimana cara menghindarinya adalah memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, meyakinkan bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai kebutuhan. manfaat menghindari sifat hasad, terjaga dari penyakit rohani, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis, menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat milik Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berhusnuzan dalam menjalani kehidupan. Nah, jadi dari rangkaian materi kita hari ini ada dari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad, itu merupakan akhlak yang mazmumah ataupun akhlak yang sangat tercela. Apabila seseorang itu memiliki ataupun punya akhlak mazmumah itu ibarat kita itu misalnya rajin ibadah, rajin puasa, kadang-kadang umrah, haji dan lain sebagainya. Apabila ini penyakit hati ini kita tanamkan, maka puasa kita, umrah kita, haji kita dan lain sebagainya, amal kebaikan yang lain hilang, bagaikan kita bakar ranting yang kering. Ya, kita kumpulkan ranting, kita bakar dalam sekejap, sekelip mata, ataupun nggak sampai 1 jam habis terbakar. Begitu juga dengan apabila kita memiliki sifat ataupun sikap mazmumah ini, penyakit hati, dia itu akan menggores kebaikan yang ada pada pribadi kita. Paham ya? Paham ya? Nah, oke, berikutnya kita Bapak bagi kelompok dulu ya, kita belajar kelompok. Mohon kepada siswa-siswi, mohon duduk sesuai dengan kelompok yang telah Bapak bagi kemarin. Ya. Silakan. Oke. Sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok ya. Sambil kita diskusi, ini ada sebuah video, kalian lihat, perhatikan apa persoalan yang ada di dalam video tersebut ya. Oke, kita simak video terlebih dahulu ya. Israf adalah tindakan yang berpotensi menyebabkan kemubaziran yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Israf adalah suatu sikap atau perilaku yang melebihi batas atau berlebih-lebihan dalam berbagai aspek kehidupan. Jelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahqaf ayat 20. Artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka atau kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezeki dalam kehidupan duniawi. Saja terdapat contoh perilaku Islam yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Konsumsi makanan berlebihan. Salah satu contoh perilaku Islam adalah ketika seseorang mengkonsumsi makanan secara berlebihan di atas kadar kemampuan tubuhnya. Mengkonsumsi makanan. Baik, setelah kita melihat videonya, sekarang Bapak
mau kalian ringkas ataupun tolong uraikan apa persoalannya, sehingga bagaimana cara kita mengatasi sebagai wujud kita dalam menghindari sifat hidup berfoya-foya. Ini ada LKPD-nya. Jadi disimpulkan dulu. Paham kira-kira ya? Paham? Ditulis, nanti dipresentasi di depan. Sekarang kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok pertama. Mohon simak, dan juga kalau memang ada pertanyaan silakan bertanya untuk kelompok satu ya. Untuk kelompok satu kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan menghindari sifat hidup berfoya-foya. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan kecelakaannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas israf dan boros dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Ada pertanyaan dari kelompok 3, adapun kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya silakan. Dari kelompok 3 yang bertanya. Ya ke sana, ke sana. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif atau berlebihan. Mengapa bisa demikian? Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat konsumtif atau berlebihan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Lemahnya pengendalian diri nafsu. Ketika hawa nafsu tidak dikendalikan oleh imam dan akal, seseorang mudah tergoda untuk mengikuti keinginan duniawi. 2. Pengaruh lingkungan dan gaya hidup modern. Iklan, media sosial, dan pergaulan sering menanamkan nilai bahwa kebahagiaan diukur dari kepemilikan materi. Ini diteakan. Sudah ya? Sudah jelas ya dari pertanyaannya? Jelas ya? Bisa diterima untuk kelompok 3? Nah, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, diskusi kelompoknya. Tolong disimak, didengar, dan apabila nantinya ada pertanyaan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami diskusi tadi tentang menghindari sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan, yaitu memberitahukan sesuatu atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan, yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Adakah yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan. Sifat ria dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ria termasuk syirik kafir. Jelaskan apa yang maksud dengan syirik kafir? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tadi kelompok 4 bertanya sifat ria dan sum'ah. Ya. Syirik kafir adalah syirik yang tersembunyi, yaitu
secara tidak tampak atau tidak disadari oleh pelakunya. Kemudian daripada itu, syirik ini tidak berupa menyembah terhadap berhala atau makhluk lain secara terang-terangan, tetapi berupa niat dan tujuan yang tidak ikhlas karena Allah. Misalnya, seseorang beribadah seperti salat, sedekah, atau membaca Al-Quran, bahkan semata-mata untuk mencari ridho Allah, melainkan ingin dipuji, dilihat, atau dihormati oleh orang lain. Inilah yang disebut riya dan sum'ah. Rasulullah SAW bersabda bahwa syirik kafir lebih halus daripada jejak semut hitam di atas batu. Hitam di malam gelap yang gelap, artinya sangat sulit dikenali dan bisa muncul tanpa disadari. Baik, sekian dari kelompok kami. Kalau jika ada kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita mempresentasikan tadi, Bapak lihat, mudah-mudahan kita semua sudah bisa menguasai ataupun paham betul tentang menghindari sikap hidup berfoya-foya dan juga pengertian daripada riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dengan ini kita bisa mengimplementasikan di lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Yang dapat Bapak simpulkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengatur hidup manusia, ya. Allah lah yang mengatur kehidupan kita, aktivitas yang kita lakukan segala macam. Itu semua adalah tidak lepas daripada apa? Pengawasan Allah. Sehingga setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini ada balasannya di akhirat. Maka dunia ini adalah tempat kita memperbanyak amal kebaikan, amal ibadah. Saya rasa materinya sudah selesai. Untuk materi kita yang akan datang minggu depan adalah masalah, temanya adalah asuransi, bank, dan koperasi syariah. Ini materi yang akan datang. Berakhirnya pelajaran kita hari ini, maka berakhirnya pertemuan kita pada hari ini. Namun saya ingin menyampaikan yang bahwa tetaplah semangat dalam belajar, tetaplah semangat dalam mencari ilmu, karena kita tidak ada gunanya atau tidak ada manfaat apabila kita tidak ada ilmu. Ada sebuah kata-kata, tetap semangat meskipun tidak punya penyemangat. Ya. Tetap berjuang meskipun tidak punya ayam. Lebih baik kita mencari ilmu daripada kita mencari kamu. Kalau aku tidak punya ilmu, aku tidak bisa apa-apa. Tapi kalau aku tidak punya kamu, ya tak apa-apa. Kalau aku tidak punya ilmu, itu rugi. Kalau aku tidak punya kamu, tinggal carilah. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.